Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 3 SD Islam Primadana. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Bertemu lagi dengan Pak Hasan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan bersama-sama belajar PAI Dinas kelas 3 SD Islam Primadana. Untuk itu, Pak Hasan harap anak-anak dipersiapkan untuk fokus dan serius memperhatikan atau menyimak apa yang nantinya Pak Hasan sampaikan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar PAI Dinas 2 bab langsung, ya. Jadi pelajaran 2 dan pelajaran 3. Untuk pelajaran 2 kita akan membahas tentang senangnya belajar surat An-Nasr. Melalui pembelajaran ini diharapkan anak-anak bisa membaca surat An-Nasr dengan baik. Kemudian anak-anak bisa menghafal surat An-Nasr dengan baik. Kemudian yang ketiga, anak-anak bisa menulis surat An-Nasr dengan baik. Kemudian yang terakhir, anak-anak bisa memahami pesan atau isi kandungan dari surat An-Nasr. Baik, sebelum kita membahas tentang isi kandungan surat An-Nasr, mari terlebih dahulu kita membaca surat An-Nasr bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, itu tadi bacaan surat An-Nasr. Kemudian bahasan akan langsung membahas tentang pesan atau isi kandungan yang terdapat dalam surat An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat ke-110. Ya, jadi surat An-Nasr itu adalah surat ke-110 di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau surat dalam Al-Qur'an itu jumlahnya ada berapa? Ada 114. Nah, surat An-Nasr ini surat yang ke-110. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Kemudian surat An-Nasr tergolong surat Makkiyah. Artinya surat An-Nasr ini diturunkan di kota Makkah. Kemudian surat An-Nasr artinya adalah pertolongan. Nah, pokok-pokok isi surat An-Nasr. Surat An-Nasr berisi tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Artinya apa? Jadi pada waktu itu Nabi Muhammad SAW beserta umat Islam
mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menduduki atau memasuki kota Makkah lagi. Ya, jadi terjadi perebutan atau peperangan antara umat Islam dan kafir Quraisy, dan akhirnya Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW dan beserta umat Islam untuk bisa menang menduduki kota Makkah kembali. Kemudian pada waktu itu umat Islam juga berbondong-bondong ya untuk merayakan kemenangan, dan juga banyak sekali dari orang-orang kafir Quraisy yang masuk agama Islam. Nah, itulah yang dimaksud pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pokok yang kedua dalam surat An-Nasr ini adalah perintah Allah kepada orang yang beriman untuk bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa menggembirakan. Artinya apa? Ketika kita sedang mengalami peristiwa yang menggembirakan atau yang mungkin menyedihkan, ya, kita diharuskan untuk bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Terlebih ketika kita mendapatkan kebahagiaan, ya, mendapatkan kegembiraan. Nah, itu kita dianjurkan untuk senantiasa bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, ayat ini berisi tentang perintah kepada umat Islam atau orang yang beriman untuk senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah pokok-pokok atau isi kandungan dari surat An-Nasr. Yang pertama adalah akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Kemudian yang kedua adalah perintah Allah kepada orang yang beriman untuk bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah perintah untuk senantiasa beristighfar atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah pokok-pokok isi surat An-Nasr. Baik, ini yang berkaitan dengan isi kandungan atau pokok-pokok dari surat An-Nasr. Untuk latihan menulis, anak-anak bisa latih sendiri di rumah masing-masing. Kemudian juga surat ini untuk bisa dihafalkan oleh anak-anak semua. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pelajaran 3. Pelajaran 3 akan membahas tentang meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan Maha Pemberi. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Esa itu artinya apa? Esa itu artinya satu. Ya, jadi Allah itu satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi tidak ada Tuhan yang patut kita sembah, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya Allah itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Ya, jadi itu Allah itu sendiri. Jadi berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Kalau makhluk lain mungkin dilahirkan dan melahirkan. Tapi kalau Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemudian segala ibadah yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ya, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh riya. Riya itu artinya kita beribadah untuk mendapat pujian dari orang lain. Nah, itu tidak boleh.
Jadi ketika kita beribadah murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai umat Islam, kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya perbuatan syirik, ya. Kalau kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu namanya perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dimanapun kita berada, jangan sampai kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika sedang ada waktu luang, sedang duduk, ya, sedang berdiri, sedang dalam perjalanan, sedang mau tidur, ya, jangan sampai kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus melaksanakan zikir, ya, mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membahas tentang Al-Wahhab atau Allah Maha Pemberi. Al-Wahhab itu adalah salah satu Asmaul Husna, ya, yang artinya adalah Allah Maha Pemberi. Allah Maha Pemberi artinya apa? Allah memberikan karunia-Nya kepada semua makhluk yang Dia kehendaki, ya. Jadi Allah itu memberikan nikmatnya, ya, memberikan karunia-Nya kepada makhluknya yang Allah kehendaki. Ya. Kemudian Allah memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa bosan. Jadi Allah memberikan itu tanpa kita meminta pun, insya Allah Allah akan memberi, ya. Dan tanpa bosan. Jadi Allah itu tidak pernah bosan untuk memberikan karunia-Nya kepada hambanya, kepada makhluknya. Jadi sudah semestinya kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang bertakwa, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, harus senantiasa memberikan pengabdian, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena Allah itu maha baik kepada kita. Jadi sudah seharusnya kita juga harus baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah itu selalu memberikan yang terbaik bagi semua hambanya. Jadi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu adalah yang terbaik untuk hambanya. Jadi kita tidak boleh mengeluh ketika doa-doa kita tidak diijabah atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi belum dikasih Allah Subhanahu wa taala. Bukannya tidak dikasih, tetapi hanya saja menunggu waktu yang tepat, ya. Jadi semua yang kita terima dari Allah itu adalah yang terbaik buat kita semua. Jadi kita harus selalu berhusnudzon, ya. Tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus senantiasa berhusnudzon. Artinya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti dari Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi. Nah, demikian untuk pembahasan materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang Pak Hasan sampaikan bisa difahami oleh anak-anak semua. Jika memang ada yang masih bingung atau ada yang ingin bertanya, mungkin anak-anak bisa bertanya melalui kolom komentar yang ada di bawah. Insya Allah nanti akan Pak Hasan jawab. Demikian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Hasan. Seperti biasa, Pak Hasan berpesan kepada anak-anak semua untuk tetap jaga kesehatan dan semangat belajar.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.